Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga kita senantiasa selamat, sehat, dan rezeki penuh berkat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang kita sangka dan yang tidak kita sangka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di pekan ini kita diperlihatkan oleh Allah yang tidak adil. Jadi ingat, Allah itu tidak adil. Buktinya apa? Buktinya Los Angeles yang tenang itu terbakar luluh lantak. Kalau kita lihat di sosial media, YouTube yang diunggah oleh saudara kita yang ada di sana, benar-benar sangat memprihatinkan. Sisi yang lain, banyak saudara-saudara kita yang dengan gegap gempita mengucapkan hamdalah, kemudian mendoakan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Ternyata memang Allah Tuhan tidak adil. Ada juga yang menjadi umatan wasaton, umat yang moderat, memandang bahwa sisi buruk dari kebakaran itu tetap menyisakan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena Allah memang tidak adil, tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Cinta, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Lembut, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Menyelamatkan, dan Allah Maha Segalanya. Karena itulah niscaya tersisa di hati setiap mukminin mukminat, bahkan seluruh anak bangsa Indonesia yang tidak mengalami tragedi yang terjadi di Los Angeles, termasuk New York yang menyusul kebakaran. Karena apa? Di sana ada saudara-saudara kita, tidak sekedar saudara sebangsa setanah air yang bekerja di sana, tetapi lebih dari itu adalah saudara. Kalau kita pinjam terminologi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ini saya sebut ini jika merujuk pada hadis yang diriwayatkan insya Allah oleh Bukhari dan Muslim. Jika tidak seiman, jika tidak seislam, jika tidak seihsan, maka kita, saudara, seperi kemanusiaan, saudara yang seperi keadilan. Setiap orang, agama, kepercayaan apapun sangat tidak ingin diri, keluarga, kerabat, temannya mengalami celaka. Karena itulah, meski
ada kesombongan yang dipertontonkan sekaligus kebodohan yang dipertontonkan saat kampanye pemilihan umum di Amerika. Karena ada yang mengatakan akan membuat jalur Gaza, membuat Palestina menjadi neraka dunia. Maka sebelum niatnya yang jahat itu, niatnya yang bodoh itu, niatnya yang sombong itu dilaksanakan, maka Tuhan yang maha segalanya mengingatkan bahwa adil sesaat bagi seorang pemimpin dan tidak ada persyaratan. Ya. Jadi ada adil sesaat bagi seorang pemimpin lebih baik dari 1000 tahun beribadah. Adil di lisannya nampak karena ucapannya beretika. Meskipun boleh jadi yang mengucapkan itu penguasa yang benar-benar berbeda agama dan kepercayaan dan benar-benar menaruh dendam di dalam hatinya, maka ketika ucapan itu didengar oleh masyarakat dan tidak diberi ingat pada yang berbicara bodoh, sombong, maka masyarakat yang tidak mengingatkan itu, terutama cerdik cendekia yang tidak mengingatkan atas kecerobohan calon penguasa di negara adidaya demokrasi itu, dia terjebak di dalam kesombongan dan kebodohan yang diagungkan. Karena prinsip demokrasi itu mengagungkan suara mayoritas, berarti mengagungkan hikmat kepada dunia. Di dalam Alkitab dijelaskan siapa yang berhikmat kepada dunia, maka dia terjebak dalam dosa. Namun siapa yang berhikmat kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah Tuhan yang Maha Esa, maka dia seperti Salomon, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti Abraham, seperti Ibrahim alaihissalam, yang menuntun umatnya ke jalan ihdinas siratal mustaqim. Dan jalan yang lurus lempang itu adalah jalan moderasi. Dalam ungkapan sesepuh Nusantara Jawa, ngono yo ngono ning ojo ngono. Silahkan berbuat apa saja, tetapi jangan sampai apa saja diperbuat. Kalau kita maknai secara hikmatologi. Karena itulah mengapa kami getol untuk menyuarakan hikmatologi. Karena ketika kita berbicara hikmatologi, maka kita berbicara yang paling mendasar adalah imannya. Keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing, maka kita tidak akan berbuat kecuali beretika. Kita tidak akan berperilaku, bersikap kecuali yang melegakan dada setiap anak manusia, yang melegakan dada setiap anak bangsa dimanapun berada. Karena secara prinsip Allah Tuhan yang maha segalanya itu adalah Tuhan yang menuruti prasangka hambanya. Ketika berprasangka bahwa yang baik itu adalah mayoritas, Tuhan sudah mengingatkan, Allah mengingatkan dalam surah ke-6 ayat 116.
Al-An'am, bahwa kalau kalian menuruti kebanyakan orang, maka kebanyakan orang itu hanya dasarnya prasangka. Tidak seperti Salomon tadi, tidak seperti Sulaiman, tidak seperti Ibrahim, tidak seperti Rasulullah Muhammad SAW, tidak seperti Isa Al-Masih alaihissalam yang tidak memperturutkan dirinya, syahwatnya, tetapi memperturuti syariat yang digariskan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Peristiwa kebakaran yang sangat dahsyat setiap tahun memang diinformasikan paling tidak 2 kali terbakar di hutan California. Namun kebakaran yang paling hebat setidaknya di abad ini, kebakaran yang terjadi di pekan ini, di 3-4 hari yang lalu. Mengapa terbakar? Jika kita mencoba menganalisis, karena Allah sudah mengingatkan jauh sebelumnya di dalam Alkitab, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, dan kitab-kitab yang diyakini oleh agama percayaan saudara-saudara kita. Tidak pernah ada kitab yang mengajak menuntun orang dalam kesombongan. Nebah dodo. Tidak ada. Sumbar, congkak, takabur. Merasa terhebat, merasa terbesar, merasa tercanggih. Teknologinya tidak ada. Dan kita juga jangan sampai terkesima. Yang diselamatkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa hanya masjid saja, tidak. Tetapi kalau kita melihat tadi, melihat di sosial media yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang ada di California, ada rumah, 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, yang lainnya terbakar luluh lantak, sementara ada 1 rumah yang tidak. Ada 2 rumah yang tidak terbakar sama sekali, ada 3 rumah yang tidak terbakar sama sekali, dan ada mobil yang parkir di sini, yang satunya di sebelahnya, yang satu berikut rumah terbakar habis, tetapi yang satunya seolah dikelilingi oleh kesejukan dari api, sehingga mobil warna putih itu sama sekali tidak terbakar. Dan kita jangan sampai mempertontonkan kebodohan dan kesombongan kita, hanya masjid saja yang tidak terbakar. Tidak. Tetapi ketika Allah berkehendak, kun fayakun, peringatan ini sudah diberikan oleh Allah 15 abad yang lalu melalui Al-Quran, yang merupakan hadirnya menyempurnakan Injil, menyempurnakan Taurat, menyempurnakan Zabur. Maka peringatan-peringatan itu sudah lama. Jadi kun fayakunnya Allah itu sudah lama. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Man salimal muslimun min lisani wa yahdi. Orang itu dikatakan orang yang ahli penyelamat, orang yang muslim, yang berpasrah diri kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Manakala dari lisannya, tidak ketika kampanye takabur, menantang Tuhan, menantang Allah. Allah tidak adil. Memang tidak adil karena Allah Maha Adil. Allah tidak cinta, memang tidak cinta karena Allah Maha Cinta. Terbukti semua penganut agama, semua penganut kepercayaan apapun, bahkan yang tidak meyakini Allah dan tidak meyakini serta memaki-maki Allah Tuhan Yang Maha Esa, masih diberikan rahman dan rahimnya oleh Allah untuk hidup di dunia. Boleh jadi kalau kita mencoba memaknai, diberikan kesempatan untuk tobat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami cukup lama
setidaknya kami awali tahun 1987 menulis hikmatologi kehidupan, tetapi lagi-lagi ketika itu belum bernama hikmatologi. Kalau nanti Anda membaca di sini, saya antara lain menulis bahasa hikmah, kelas hikmah, yakni adalah kelas masyarakat dalam ilmu pengetahuan. Seperti yang kami kutip di sini, ya. Ketika filsafat berhenti karena tidak kuasa untuk memberikan penjelasan tafsir dan makna dari aneka peristiwa dan data, maka agama hadir di dalamnya. Penuturan dari sang legenda penulis filsafat ilmu, Yuyun Surya Sumantri. Ketahuilah apa yang kalian tahu, tapi ketahuilah juga yang kalian tidak tahu. Nampaknya ini diilhami oleh sabda Rasulullah Muhammad SAW. Kami cantumkan di sini, kami kutip di sini. Dan lagi-lagi pengutipan itu adalah membuktikan bahwa kita memang tidak punya daya dan upaya kecuali daya upaya dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan daya upaya Allah Tuhan Yang Maha Esa itu dilewatkan saudara-saudara kami tercinta, cerdik cendekia, para pendeta, romo, frater, biksu, bikuni, bante, ulama, bahkan murid-murid kami tercinta. Era 1986, ya, itu kalau di kelas, tapi tepatnya itu sejak 1977 kami menjadi guru di kampung Selakat Hadiningrat Kota Malang ini, menjadi guru ngaji dari satu kampung ke kampung yang lainnya, dan kita tetap disebut guru. Ya, mudah-mudahan nanti sekali lagi hikmatologi kehidupan akan tersaji sampai dengan insya Allah. Kemarin kami sudah memulai dengan Mas Tito Bagus Nugroho yang ada di Pakistan, jadi Pakis sebelah wetan di Kabupaten Malang. Mas Tito kami berikan tugas untuk membantu kami menyelesaikan layout buku kami yang ke-11 insya Allah dari serial Hikmatologi Kehidupan. Di sini saya berikan anak judul dari kedokteran Nabi hingga ideologi politik kebangsaan. Nanti insya Allah akan kami rubah judul ini, ya, dari kedokteran Nabi hingga filsafat dan ideologi politik. Terima kasih. Mohon maaf atas tutur yang kurang teratur, kata yang boleh jadi kurang beretika. Tapi tidak kami sengaja jika itu ada. Kiranya Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, maka kita sesama saling bisa memaafkan. Semoga kita senantiasa ingat bahwa Allah Gusti Sang Hyang Widewasa, Gusti Kang Gulawentah Kang Murpeng Dumati. Itu kita ingat senantiasa. Memang tidak adil, tetapi Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Cinta, Maha Kasih, Maha Sayang, Maha Penyelamat, Maha segalanya. Karena kita memang bukan segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Praktek biologi dan bersama